Jumpa lagi dengan saya, masih di channel yang sama dan dengan kisah yang berbeda. Terima kasih udah mampir, udah subscribe, udah like, dan udah komen. Buat seluruh subscriber setia saya, terima kasih atas segala masukannya. Terima kasih atas saran dan dukungannya selama ini. Terima kasih atas kesetiaannya. Dan bagi yang baru mampir, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat menikmati. Aku mencintai kamu, Hen, tapi aku memang harus pergi. Aku tak mungkin terus berada di sini. Aku harus ikut orang tuaku ke Thailand. Kamu harusnya ngerti. Rizky berucap sambil terus memainkan kedua jemarinya. Aku ngerti, Riz, tapi kalimatku tertahan. Berat rasanya harus terpisah dari Rizky. Aku mungkin terlalu mencintainya. Kita masih bisa terus berhubungan kok, ujar Rizky lagi. Kali ini ia menatapku. Tapi kita nggak bisa bertemu, Riz, balasku cepat. Aku pasti pulang kok, ucap Rizky pelan. Iya, sampai kapan? 1 tahun, 2 tahun. Terlalu berat, Riz. Aku nggak sanggup, balasku sedikit terdengar lirih. Ayolah, Hen, kita pasti bisa kok. Jarak seharusnya tidak akan memudarkan perasaan kita, selagi kita masih terus saling berkomunikasi. Rizky meremas kedua jemarinya kembali. Apa artinya sebuah hubungan kalau kita tidak bisa saling bertemu, Riz? Emangnya kamu kuat? Tanyaku. Aku juga pasti akan sangat merindukan kamu, Hen. Tapi aku juga tidak mungkin terus di sini. Sementara kedua orang tuaku harus pindah ke Thailand. Ini juga berat bagiku. Namun aku tidak punya pilihan lain. Rizky berujar sambil ia mulai berdiri. Aku pergi, Hen. Aku harus pergi. Rizky melanjutkan kalimatnya, lalu kemudian melangkah keluar dari kamar kosku. Aku hanya terpaku menatap kepergian Rizky. Rizky memang akan pindah ke Thailand bersama kedua orang tuanya, karena papanya harus ditugaskan ke sana. Lebih dari 2 tahun, aku dan Rizky menjalin hubungan asmara. Kami pacaran sejak tahun pertama kami mulai kuliah. Hubungan kami terjalin dengan indah. Rizky mampu menghiasi hari-hariku dengan cintanya yang indah. Dan aku sangat bahagia dengan semua itu. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana hari-hariku tanpa Rizky. Tapi aku juga tidak bisa mencegahnya untuk pergi. Beberapa hari kemudian, Rizky dan keluarga akhirnya terbang ke Thailand. Dan aku tidak sanggup mengucapkan kata perpisahan buat Rizky. Seharian, aku hanya mengurung diri di kamar.
Hari-hari selanjutnya, Rizky masih terus menghubungiku. Aku berusaha terdengar tegar. Aku tak ingin Rizky tahu bahwa betapa terlukanya aku dengan semua ini. Awal-awal hubungan kami masih terus berlanjut, meski hanya lewat media sosial dan telepon. Namun, lama-kelamaan kami jadi semakin jarang berkomunikasi. Rasanya bosan aja menjalin hubungan seperti itu. Apa artinya sebuah hubungan bila kita tidak bisa saling bertemu? Hingga hampir setahun, Rizky berada di Thailand. Kami sudah tidak lagi saling memberi kabar. Hubungan kami terputus begitu saja. Sepertinya jarak dan waktu benar-benar mampu mengubah segalanya. Kini hari-hariku lebih sering disibukkan dengan usaha baruku, selain kuliah tentunya. Aku membuka usaha sebuah coffee shop bersama seorang teman yang baru aku kenal beberapa bulan yang lalu. Namanya Kevin. Dia seniorku di kampus. Kami berkenalan tak sengaja di media sosial. Dan ternyata kami punya hobi yang sama. Hingga akhirnya kami pun saling bekerja sama untuk membuka sebuah usaha. Kevin orangnya baik, ramah, dan juga pintar. Sama seperti diriku, Kevin juga seorang perantau. Setelah beberapa bulan bekerja sama, kami pun memutuskan untuk tinggal di sebuah apartemen murah yang kami sewa secara patungan. Tentu saja, itu karena kami sudah punya penghasilan yang lumayan dari usaha kami bersama. Usaha kami memang boleh dibilang cukup maju. Kami bahkan sudah punya beberapa orang karyawan untuk membantu kami. Singkat cerita, aku dan Kevin pun kian menjadi dekat. Kami hampir menghabiskan waktu 24 jam bersama. Mulai dari di apartemen, di kampus, dan di tempat kerja. Secara fisik, Kevin sebenarnya cukup menarik. Meski tidak terlalu tampan, Kevin memiliki bentuk wajah yang tidak membosankan untuk dilihat. Meski bertubuh sedikit kurus, namun Kevin cukup berotot dan sedikit terlihat kekar. Awal-awal hubungan kami benar-benar hanya hubungan dua orang sahabat dan rekan kerja. Namun akhir-akhir ini, entah mengapa, aku merasa Kevin mulai memberikan perhatian lebih padaku. Aku sering memergoki Kevin menatapku diam-diam. Aku mencoba mengabaikan hal tersebut, menganggap semua itu adalah hal biasa. Namun kian hari, Kevin kian berani. Dia jadi sering merangkulku, meski terlihat tanpa sengaja. Sampai akhirnya pada suatu malam, "Aku suka sama kamu, Hen." Begitu ucapan tegas Kevin padaku. "Aku sangat menyayangi kamu. Aku ingin hubungan kita lebih daripada ini." Kevin melanjutkan lagi. Terus terang, meski aku sudah menduganya dari awal, namun tetap saja aku merasa kaget mendengarnya. "Aku tahu kalau kamu juga seorang gay, Hen. Meski aku tidak tahu bagaimana perasaan kamu terhadap aku." Kevin berucap lagi. "Dari mana kamu tahu kalau aku gay?" Tanyaku penasaran. "Dari media sosial kamu, Hen. Suatu malam, aku pernah melihat notifikasi sebuah aplikasi di handphone kamu," jelas Kevin. Aku terdiam kembali. Karena menurutku, hal itu memang tidak begitu penting untuk dibahas. "Kamu mau gak, Hen, kalau kita berpacaran?" Suara Kevin terdengar lagi. Aku mengangkat wajah, mencoba menatap mata Kevin. Tapi aku tidak merasakan getaran apapun saat itu. Yang terlintas dalam pikiranku justru bayangan wajah Rizky dengan senyuman khasnya.
Rizky memang sudah hampir 2 tahun berada di Thailand, dan sudah hampir setahun kami tidak lagi saling berkomunikasi. Tapi sejujurnya, aku belum benar-benar bisa melupakannya. Maafin, aku belum bisa. Suaraku lirih. Kulihat wajah Kevin tiba-tiba muram. Tapi aku memang tidak punya perasaan apa-apa sama Kevin. Oke, nggak apa-apa, Hen. Tapi kita tetap berteman, kan? Balas Kevin. Aku hanya mengangguk. Ya, semoga saja aku tetap bisa menjaga hubungan pertemanan kami. Meski kedepannya tentu semuanya akan berbeda. Apalagi aku sudah tahu kalau Kevin menyukaiku. Tapi Kevin ternyata tidak menyerah begitu saja. Dia bahkan semakin memperlakukanku dengan istimewa. Hingga suatu hari aku sakit, Kevinlah yang berusaha merawatku. Kevin rela menemaniku seharian, bahkan membawaku ke rumah sakit untuk berobat. Kevin benar-benar penuh perhatian terhadapku. Dia selalu berusaha untuk membuatku selalu tersenyum. Dia berusaha untuk selalu ada untukku. Segala perhatian Kevin terhadapku sebenarnya telah mampu menyentuh hati kecilku. Namun, bayangan Rizky masih terus melintas di benakku. Meski Rizky tak pernah lagi menghubungiku. Semakin lama, aku semakin bingung dengan perasaanku sendiri. Di satu sisi, aku masih sering memikirkan Rizky. Aku masih merindukannya. Namun egoku tak ingin memulai untuk menghubunginya. Aku ingin Rizky yang seharusnya menghubungiku duluan. Dan di sisi lain, Kevin sudah terlalu sangat baik padaku. Dia sudah terang-terangan mengungkapkan perasaannya padaku. Namun, aku belum merasakan perasaan istimewa untuk Kevin. Tidak ada getar-getar apapun saat bersamanya. Aku merasa biasa saja. Hei Hendra, apa kabar kamu? Sebuah pesan masuk ke ponselku. Aku melihat si pengirim, Rizky. Antara senang dan kecewa aku membacanya. Senang karena Rizky akhirnya menghubungiku. Tapi aku juga kecewa karena setelah sekian lama Rizky baru menghubungiku sekarang. Aku baik, kamu sendiri gimana kabarnya? Aku membalas juga pesan itu. Aku juga baik. Aku mau telepon kamu boleh? Balas Rizky cepat. Aku terdiam sesaat. Setelah sekian lama tak berbicara dengan Rizky, sejujurnya ada rasa canggung untuk memulainya kembali. Tapi aku juga penasaran kenapa tiba-tiba Rizky menghubungiku. Oke, jawabku singkat. Setelah beberapa saat, ponselku pun berdering. Aku segera mengangkatnya. Aku minta maaf ya Hen, udah lama nggak menghubungi kamu, ujar Rizky memulai pembicaraan. Aku masih terdiam karena aku tidak benar-benar tahu siapa yang salah dalam hal ini. Tapi aku di sini sangat sibuk Hen, memulai kehidupan baru, bertemu dengan orang-orang baru dan teman-teman baru. Lanjut Rizky. Aku juga sengaja untuk memberi kita waktu Hen, memberi kita waktu untuk berpikir sebesar apa sebenarnya cinta kita. Mampukah kita tetap bertahan ketika jarak dan waktu memisahkan kita? Mampukah kita tetap setia? Rizky menghentikan kalimatnya.
Aku mendengar ia menghempaskan napas berat. Hingga akhirnya aku sadar kalau aku sangat membutuhkan kamu dalam hidupku. Hari-hariku terasa hampa di sini, Hen. Tapi aku juga harus membuktikan apakah kamu tetap setia meski aku tidak pernah mengabarimu. Rizky melanjutkan lagi. Sampai saat itu aku masih belum berkomentar apa-apa. Untuk itu aku menghubungi Kevin, sepupuku yang ada di sana. Aku menceritakan semuanya kepada Kevin dan memintanya untuk mendekati kamu, mencoba untuk merebut hatimu. Lanjut Rizky. Maksud kamu Kevin Ananta? Tanyaku penasaran, menyebutkan nama lengkap Kevin yang selama ini tinggal bersamaku. Iya, dia sepupuku. Aku sengaja memintanya untuk mendekatimu, hanya untuk menguji sebesar apa sebenarnya kamu mencintaiku, jawab Rizky. Jadi maksud kamu sengaja ingin mempermainkan perasaanku? Tanyaku dengan suara cukup tinggi. Menurutku apa yang Rizky lakukan sangat keterlaluan. Terserah kamu mikirnya bagaimana, Hen. Tapi yang pasti aku hanya ingin memastikan bahwa kamu benar-benar mencintaiku, agar aku tidak akan pernah menyesali keputusanku kelak. Terlalu banyak yang harus aku korbankan, Hen. Aku memang mencintai kamu dan ingin hidup bersama kamu di sana. Tapi itu artinya aku harus rela terpisah dari kedua orang tuaku. Untuk itu, aku harus benar-benar yakin kalau kamu tidak akan pernah meninggalkanku jika nanti aku kembali ke sana untukmu, ucap Rizky panjang lebar. Untuk beberapa saat aku terdiam, mencoba memahami setiap kalimat yang dilontarkan Rizky barusan. Kemudian aku sadar kalau semua itu sangat masuk akal. Dan itu artinya juga Rizky siap kembali untukku di sini. Oke, aku ngerti. Lalu apa sekarang? Ucapku akhirnya. Beberapa hari yang lalu, untuk kesekian kalinya, Kevin menghubungiku. Sebenarnya, Kevin memang selalu menghubungiku untuk mengabarkan semuanya. Dan kemarin Kevin bilang kalau ia sudah capek dan menyerah untuk berusaha merebut hatimu. Kevin mengatakan kalau kamu masih tetap setia dengan perasaanmu padaku, jelas Rizky. Jadi, tanyaku penasaran. Jadi aku sudah ngomong sama kedua orang tuaku kalau aku akan kembali ke Indonesia. Meski sedikit berat, mereka akhirnya setuju. Aku kembali ke Indonesia hanya untuk kamu, Hen. Dan jika kamu masih mencintaiku, aku menunggumu sekarang di tempat biasa kita bertemu. Aku sudah semenjak tadi di sini. Jawaban Rizky benar-benar membuatku terlonjak. Antara bahagia, terharu, dan berbagai hal menghantui perasaanku. Aku memang masih mencintai Rizky. Aku selalu merindukannya. Aku pernah berharap kalau Rizky akan kembali untukku. Dan hari ini harapanku telah menjadi nyata. Antara bahagia dan rasa tak percaya, aku pun bersiap-siap untuk pergi menuju tempat biasa aku dan Rizky memadu kasih. Sepanjang perjalanan, aku bersenandung riang. Hatiku merasa bahagia. Rasa rinduku yang sekian lama terbendung, kini tercurah sudah. Hatiku yang sekian lama membeku, kini telah mencair kembali. Kami pun akhirnya bertemu. Rizky menyambutku dengan senyumnya yang khas.
Aku sangat merindukan senyuman itu. Kami saling berdekatan untuk melepaskan rindu yang telah sekian lama terpendam. Ternyata kesetiaanku selama ini tidak sia-sia. Ternyata penantianku selama ini tidak sia-sia. Karena aku memang selalu yakin kalau Rizky pasti akan kembali untukku. Cinta kami terlalu indah. Cinta kami terlalu kuat. Kami tidak bisa terpisah begitu saja. Sepanjang apapun jarak yang telah berusaha memisahkan kami, sepanjang apapun waktu yang telah berusaha menghancurkan perasaan kami, namun hati kami tetap menyatu. Dan di sini kami akan memulainya lagi, memulai cerita cinta indah kami. Aku tidak akan pernah melepaskan Rizky dengan alasan apapun. Dan aku berharap Rizky juga merasakan hal yang sama.